Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallahu minas sabirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibuna qudwatuna imamuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini di tempat yang tidak biasa, di suasana yang tidak biasa, Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintah, salah satu sunnah di agama kita, yakni mengadakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan tuntunan yang sejati. Bagaimana untuk menguatkan akar keimanan kita, untuk menguatkan akar ibadah kita. Yang pasti dengan qudwah dari Rasulullah, semoga kita berharap dengan izin Allah di yaumil akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 20 Juli 2021. Pada pagi hari ini sebagian kecil dari jamaah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji tidak seperti biasanya, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan, yang mewakili kita, yang mana sebagian besar kaum muslimin yang setiap tahun menghadiri momen ibadah tahunan rukun Islam yang kelima ini, yakni ibadah haji, yang hadir jutaan, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Pada tahun ini Allah belum mengizinkan, baik dari negara kita ataupun negara kaum muslimin yang lainnya. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita baca dan kita dengar
bahwasanya gelombang pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu akan terjadi berapa kali gelombang. Wa nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan dan kesehatan. Yang hampir-hampir di masa ini, hampir setiap hari kita mendapatkan berita duka cita. Kita mendapatkan kabar kehilangan saudara-saudara kita yang mendahului kita, yang dalam hal ini sungguh menyayat hati. Rasa sedih dan juga kehilangan pasti. Terlebih orang-orang yang mendahului ini adalah orang-orang terdekat kita, baik dari keluarga, saudara, kerabat, teman sejawat, bahkan gurunda-gurunda kita, para ulama, kiai, ataupun tokoh-tokoh Islam besar yang lainnya. Sungguh sangat sedih rasa kehilangan dalam hati ini. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kesedihan yang ada pada hati kita, rasa kehilangan yang kita alami ini sebagai tanda bahwasanya kita semuanya yang ditinggalkan ini adalah orang-orang yang mencintai orang-orang soleh dan orang-orang solihah yang telah mendahului kita. Orang-orang yang selalu mendoakan mereka dan orang-orang yang selalu berkomitmen untuk menghidupkan kebaikan dan kesolehan mereka. Memang ruh telah kembali kepada Rabb dan jasad telah dikuburkan. Tapi yang terpenting bagi kita adalah generasi yang ditinggalkan ini, bagaimana kita merawat kebaikan, merawat kesolehan yang ditinggalkan orang-orang sebelum kita ini, yang harus kita amalkan, kita contohkan, kita ajarkan, kita tanamkan, dan kita evaluasi untuk generasi-generasi setelah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di luar sana masih banyak beberapa orang yang menganggap jikalau ada saudara, teman, kawan karib ataupun orang yang dia kenal terpapar wabah COVID-19 sebuah aib. Wa'iyadu billah. Sebagai seorang mukmin dan seorang muslim, tentu kita melihat, kita menyikapi saudara-saudara kita yang sedang terpapar atau bahkan ajalnya, salah satu sebabnya adalah terjangkit wabah virus. Jangan sampai orang yang beriman ini melihatnya hal yang demikian itu sebuah aib dan kenistaan. Tidak. Tahukah kita dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwasanya pertama kali sebuah wabah di dunia Islam ini terjadi, yakni di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beberapa sahabat ketika itu tertular dan terpapar penyakit ta'un, wabah ta'un yang menular dan sangat mematikan. Pagi terpapar, sore meninggal. Sore terpapar, paginya wafat. Jadi tingkat deadly, kematian dari wabah ini sangat-sangat tinggi sekali. Beda dengan yang saat ini sedang ada di negara kita. Mungkin hari ini terpapar, masih bisa istirahat, ya, masih bisa mengkonsumsi vitamin dan juga obat-obatan, bahkan divaksin, ya, isolasi mandiri untuk meningkatkan imunitasnya, ya. Beda. Tapi lihat beberapa sahabat yang meyakini bahwasanya wabah yang menimpa wilayah dan juga diri dan kerabatnya ini salah satu dari cucuran rahmat Allah yang diberikan Allah kepada mereka. Bahkan mereka berdoa seperti Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Surahbil bin Hasanah, dan juga sahabat yang lainnya yang mereka meninggal dikarenakan wabah. Mereka memohon kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi yang demikian. Walaupun kita tidak menyalahkan beberapa sahabat, dan ini memang benar adanya, dan dalam agama kita juga dibolehkan bagaimana
seorang sahabat berikhtiar memilih untuk menjauh, menghindar dari wabah ini, seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tidak jadi mendatangi wilayah yang terkena wabah tersebut. Beliau berkata, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Karena memang ketika pandemi, wabah, ta'un ataupun yang sebagainya yang itu menular dan mematikan dan sedang mengganas di depan mata kita, maka langkah pertama yang perlu kita optimalkan adalah ikhtiar dan berdoa, dimaksimalkan. Kemudian setelah itu baru kita lakukan tawakal dan sabar. Kalaupun upaya-upaya yang sudah kita lakukan tersebut dengan izin Allah ajal kita datang dan kondisi kita terpapar, yakinlah wahai kaum muslimin dan mukminin, sesungguhnya pahala yang berbanding dari apa yang kita alami ketika kita meninggal dikarenakan wabah adalah pahala syahadah. Pernahkah kita mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita bertanya tentang apa itu wabah ta'un. Fa'akhbirni, maka beliau menjawab, annahu 'adabun ba'athahu Allahu 'ala man yasha. Sesungguhnya wabah itu adalah wabah ta'un itu sebuah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan wabah tersebut bagi kaum muslimin dan mukminin rahmah, sebuah rahmat kasih sayang dari Allah. Laisa min ahadin, tidaklah salah seorang hamba yaqau ta'un fi balad fayanquthu fi baladih, ketika terpapar, ketika gelombang pandemi merebak di wilayahnya, sabiran falyahtasib sabiran muhtasiban, dia berdiam di daerahnya, berdiam di negaranya, bersabar, muhtasiban, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, yang dia tahu sesungguhnya tidak akan menimpa kepada dirinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah, illa kana lahu mithlu ajrin syahid, kecuali jikalau dia terpapar kemudian wafat, maka pahala yang dia dapatkan adalah pahala syahadah, pahala mati syahid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita menjalankan ibadah salat Id berjamaah, dan setelah itu kita akan melaksanakan ibadah yang berikutnya adalah ibadah kurban. Seperti yang kita ketahui sejak kecil, bahkan setiap tahun khatib selalu mengingatkan bahwasanya peristiwa ibadah ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian sejarah Nabi kita Ibrahim dan Nabi kita Ismail alaihi wassalam, yang mana berkurban yang dilakukan oleh kita saat ini di sisi Allah itu bukan daging dan juga bukan darah yang diharapkan oleh Allah, tidak. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah ini tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Maksudnya apa? Bagi kita kaum muslimin dan mukminin, melakukan sebuah amalan berkurban itu di sisi Allah sebagai perlambang, isyarat bahwasanya jangankan harta yang sedikit,
Ya. Jangankan harta yang tidak seberapa, kita adalah kaum, kita adalah umat yang seluruh hidup kita siap untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dikorbankan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun harta yang sedikit tidak seberapa, tetapi umat muslimin dan mukminin siap tidak hanya harta, bahkan nyawa pun ketika mendapat panggilan Allah kita untuk menggadaikan, untuk menjual harta dan jiwa kita. Kita adalah umat yang siap untuk menyambut. Silahkan dibuka kisah salah satu sahabat besar, yang mana sahabat ini masuk Islam di akhir-akhir penghujung usianya. Sahabat ini bernama Amr bin Jamuh. Beliau ketika cahaya Islam memasuki Madinah Al-Munawwarah, beliau masih belum menyambutnya. Sampai di usia 60 tahun beliau baru mendapatkan hidayah. Beliau ini salah satu tandanya adalah a'raj, beliau pincang kakinya. Karena di penghujung usia, yang usianya sudah tidak prima lagi, yang tidak bisa menikmati amalan-amalan yang begitu sempurna seperti sahabat-sahabat yang masih muda. Ketika ada panggilan jihad perang Uhud pada tahun 3 Hijriah, beliau menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengorbankan nyawanya. Beliau ingin menyambut surga dengan kakinya yang pincang. Beberapa anaknya yang terlebih dahulu memasuki Islam mengadu kepada Nabi untuk memohon izin, wahai Nabi, izinkan bagi ayah kami ini untuk tidak mengikuti perang ataupun jihad, dikarenakan sudah tua, terlebih lagi cacat. Ya. Kemudian Nabi mendatangi Amr bin Jamuh, memberikan nasihat, wahai Amr, sesungguhnya tidak ada kewajiban bagimu, apalagi kalau di dalam agama kita bagi orang tua ini mendapatkan udzur ketika ada panggilan jihad. Tapi lihat, terjadi perdebatan, terjadi saling dialog antara anak-anak Amr bin Jamuh dan juga Amr bin Jamuh. Perdebatan ini bukan perdebatan tentang warisan, pembagian harta, tanah dan sebagainya, tapi perdebatan untuk menggapai surga dengan pengorbanan yang ingin dia korbankan, yakni jiwanya. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Singkat cerita, Nabi mengizinkan Amr bin Jamuh dan juga anak-anaknya berangkat ke medan jihad, dan mereka semuanya menjemput kesyahidan. Dan Amr bin Jamuh melangkahkan kaki masuk surga dengan kaki pincangnya. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terpenting dari salah satu ayat yang menjadikan kita pembelajaran tentang Idul Adha ini, bagaimana sosok Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana beberapa ulama tafsir berpendapat berapa sih usia Ismail ketika ayahanda Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelihnya. Imam Baghawi dalam tafsirnya berpendapat usia Nabi Ismail 23 tahun. Di pendapat yang lain usianya ada usia 7 tahun. Tapi ada salah satu sahabat yang berpendapat usianya usia balik, usia ihtilam. Subhanallah, di usia-usia yang masih muda, belia, usia belasan, ketika mendengarkan dan mendapatkan perintah sesuatu yang di luar nalar, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahu, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba kamu pikirkan apa pendapatmu. Tidak perlu lama, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lihat, usia yang masih muda, usia yang masih belia, ketika ada perintah dan kebaikan langsung menyambut. Kita tarik salah satu nabi yang lainnya, yakni Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika berpisah
dari ayahnya itu usianya 17 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa muncul anak-anak muda, generasi-generasi muda dengan kematangan jiwa dan kekuatan tauhidnya ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan sebuah perintah begitu kokoh dan kuatnya. Karena PR kita yang paling penting ketika orang-orang soleh dan solihah, ulama, kiai, tokoh-tokoh muslimin yang terlebih dahulu meninggalkan kita, PR pertama bagi kita adalah bagaimana kita menjaga kebaikan dan kesolehan yang sudah mereka contohkan dan mereka ajarkan kepada kita. Dan tugas kita adalah bagaimana kita mencontoh mereka, kemudian mengajarkan kepada generasi kita dan generasi setelah kita. Salah satu jawaban bagaimana bisa muncul sosok pemuda-pemuda seperti Nabiullah Ismail alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam, ketika di masa mudanya begitu banyak ujian-ujian yang berliku, tetapi mereka berhasil melaluinya. Jawabannya adalah dalam surat Yusuf ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ini ayat jawaban bagaimana Nabi Yusuf menyatakan aku bisa seperti ini karena wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Bahkan dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa hakadha halu man salaka tariqal hadi wattaba'a tariqal mursalin wa a'rada an tariqidh dhalin. Dan seperti inilah contoh generasi-generasi yang mana ketika mereka meniti jalan petunjuk, meniti keistiqomahan jalan para rasul dan nabi, maka Allah akan memberikan 3 janji. Fa innallaha ta'ala yahdi qalbah, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki hati generasi-generasi itu ketika keistiqomahan untuk di jalan para orang-orang soleh dan para nabi dan rasul. Fa innallaha ta'ala yahdi qalbahu wa yu'allimuhu ma lam yakun ya'lam. Allah akan mengajarkan dengan cara Allah perkara-perkara yang generasi itu tidak tahu. Wa yaj'aluhu imaman yuqtada bihi fil khair, dan Allah akan jadikan generasi tersebut pemimpin yang akan dicontoh dalam kebaikan. Inilah tafsiran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Kenapa dia bisa menjadi sosok yang matang, jiwa yang kuat, keimanan dan tauhid yang kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah selain kita berkorban untuk berpartisipasi ya, menyambung estafet perjuangan orang-orang soleh yang sudah meninggal dan wafat, orang-orang solihah yang wafat mendahului kita, yang terpenting adalah kita juga mempersiapkan bagaimana kita akan menyongsong kematian dengan kematian yang indah, kematian yang indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini, mari saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita lembutkan hati kita untuk memohon semoga kondisi pandemi yang sedang melanda di negara kita, di wilayah kita, dan saudara-saudara kita yang terpapar, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena ajal wafat, salah satu sebabnya adalah terjangkit wabah. Semoga wabah ini diangkat dan yang sakit segera diberikan dan diangkat kesembuhan, dan yang meninggal semoga diberikan ajru syahadah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu mazida hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.